Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita kembali bisa bertalabul ilmi di Masjid Nurul Hidayah Skopkar. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan surat yang atau ayat yang kita kaji di pagi menjelang siang ini sudah masuk pada ayat ke-11 dan seterusnya. Tapi sebelum kita membahas ayat ke-11, sedikit kita ulas karena ada hubungan dengan ayat ke-8 atau ayat ke-7, 8, 9, dan 10. Secara ringkas kita baca dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka memenuhi nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka berkata, sungguh kami saat memberi makan kepadamu hanya demi ridha Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami sangat takut dengan azab Tuhan kami pada satu hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Baru kemudian Allah mengatakan, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah melindungi mereka dari keburukan hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. Dia memberikan balasan kepada mereka atas kesabarannya berupa sorga dan juga pakaian dari sutra. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 7 sampai ayat 12 ini ada amalan-amalan yang sangat istimewa, di mana amalan-amalan itu akan berakibat sorga dan dijauhkannya kita dari neraka. Pertama, Allah mengatakan yufuna bin nadri. Di sini ada akhlak wafa. Kemudian yang kedua, wa yakhafuna yauman. Kemudian mereka takut. Jadi ada akhlak khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'am. Mereka memberi makan
orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya demi redha Allah. Berarti di sini ada akhlak ikhlas. Kemudian kalimat wajazahum bima sabaru, dia memberikan balasan kepada mereka atas kesabaran. Di sini ada kalimat sabar. Berarti ada wafa, ada takut, memberi makan, kemudian keikhlasan dan juga sabar. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wafa artinya membalas. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dibandingkan kebaikan dia kepada kita. Itu disebut wafa artinya. Jadi kalau seandainya saya berbuat baik kepada ibu, maka ibu akan membalas kebaikan saya berlipat ganda dibandingkan kebaikan saya kepada ibu. Dan ini akhlak yang sangat mulia dalam Islam. Jarang sekali orang membalas kebaikan lebih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan itulah akhlak Nabi. Nabi SAW itu selain tidak pernah melupakan kebaikan orang, maka sekali membalas kebaikan orang, maka dia akan berlipat ganda kebaikan yang diberikan kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Ini disebut akhlak wafa. Dan harusnya seorang muslim seperti itu, memiliki sifat wafa. Kemudian yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kemudian di sini ditanamkan akhlak takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Maknanya jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan takut ini sangat mulia sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sorga, Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya, maka dia akan mendapatkan dua sorga sekaligus. Para ulama mereka mengajarkan kepada kita rasa takut bukan hanya takut terhadap kemaksiatan yang mereka lakukan, tapi lebih daripada itu mereka menanamkan perasaan takut akan ibadah yang sudah mereka kerjakan. Takut kalau seandainya ibadah mereka itu tidak diterima. Begitulah para ulama dahulu mengajarkan kepada kita. Kalau orang bermaksiat kemudian takut kalau diazab, itu wajar. Tapi kalau orang beribadah kemudian dia takut kalau ibadahnya tidak diterima, ini luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam setelah membangun Ka'bah, dia ketakutan kalau amalannya tidak diterima. Makanya dia mengatakan, taqabbal minna, ya Allah, terimalah apa yang sudah kami buat. Jadi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang telah dia buat membangun Ka'bah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan. Padahal yang memerintahkan membuat Ka'bah Allah, yang membimbing membuat Ka'bah juga Allah. Dan yang membangun Ka'bah bukan hanya seorang nabi tapi seorang rasul dan kekasih Allah. Tapi Ibrahim masih takut kalau tidak diterima perbuatannya. Makanya para ulama
Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau seandainya aku tahu satu sujudku saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah cukup. Masalahnya kan kita tidak tahu apakah sujud yang kita lakukan, solat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat, sedekah yang kita lakukan diterima atau tidak. Kita tidak tahu. Makanya mereka mengatakan, kalau satu sujud saja tahu aku diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sudah cukup. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maknanya, kalau kita sudah tahu amalan kita diterima, berarti kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Tapi kan kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Kita hanya berharap amalan kita ini diterima. Kemudian yang ketiga, innama yut'imukum wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Amalan yang ketiga, memberi makan. Memberi makan kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tawanan yang membutuhkan karena kelaparan. Maka ini amalan yang mulia juga, memberi makan. Bahkan dalam sebuah ayat Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai ke level albir, maksudnya amal soleh tertinggi dalam Islam, sampai kalian bisa menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang berhajat dengan kita, mungkin dia anak yatim, mungkin dia fakir miskin, atau mungkin orang-orang yang berhajat kepada kita, kemudian kita tolong padahal kita berhajat dengan harta itu, maka itulah amalan tertinggi dalam Islam yang disebut dengan albir. Nah, di sini wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi, dan mereka memberi makan kepadamu di mana dia sangat berhajat dengan makanan itu, seperti yang dilakukan para sahabat, di mana Allah gambarkan bagaimana mereka itu mementingkan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri. Allah katakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang padahal mereka sendiri berhajat. Seperti satu kisah di zaman Rasul, ketika Nabi SAW kedatangan tamu, tiba-tiba kemudian Rasul pulang ke rumah istri-istrinya, tapi sayang tidak ada makanan yang bisa untuk menjamu tamunya. Demikian susahnya Nabi SAW berada di kota Madinah saat itu, sampai tidak ada makanan di rumahnya. Tapi Nabi SAW manusia yang paling menghormati tamunya. Dia pun kemudian mengumpulkan orang-orang Muhajirin dan Ansar dan mengatakan, siapa yang mau memuliakan tamuku, kata Rasul. Rupanya ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul, serahkan tamu itu kepadaku. Jabir sendiri tidak berfikir bahwa di rumahnya ada makanan atau tidak, main saya saja. Pulang dia bertanya kepada istrinya, hal indaki ta'am, apakah ada makanan di rumah ini wahai istriku? Maka istrinya mengatakan, ada, tapi cuma cukup untuk makan anak-anak saja. Akhirnya kata Jabir, ya sudah kalau begitu, makanan itu jangan diberikan kepada anak-anak. Makanan itu kita berikan kepada tamu, karena saya sudah berjanji akan memuliakan tamu Rasul nanti malam. Kata istrinya, lalu bagaimana anak-anak kita? Kata Jabir, buatlah mereka sibuk sehingga mereka lupa makan, kemudian lelah, kemudian tidur. Dan nanti malam kau berpura-pura menyalakan lampu, kemudian anggap lampu itu rusak dan kau padamkan saat tamu makan. Maka di malam hari itu tiba, tamu datang, anak-anak Jabir sudah tidur kelelahan main, kemudian istrinya pura-pura kemudian membenahi templon gitu ya, kemudian digelapkan pura-pura rusak.
supaya tamu tidak tahu apa yang dihidangkan di meja itu. Maka ketika tamu kemudian melahap makanan itu, kemudian selesai, kemudian pulang, maka turun ayat menggambarkan keluarga Jabir ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka para sahabat lebih mendahulukan dan mementingkan orang lain padahal mereka juga berhajat seperti itu. Ini kan akhlak mulia, Bu. Siapa di antara kita hari ini yang mementingkan orang lain dibandingkan kita? Kayaknya tidak ada ya. Kalau ada pun mungkin ya satu dua, tapi jaranglah di zaman sekarang ini yang seperti ini. Jangankan kepada orang lain, kepada saudara saja kita bakhil, apalagi kepada orang. Yang luar biasanya, perhatikan 3 ayat 7, 8 dan 9 ini menggunakan lafaz fi'lul mudhari', bukan menggunakan fi'il madhi. Yufun fi'lul mudhari', yakhafun fi'lul mudhari', wa yut'imun fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya kata kerja bentuk yang sekarang dan yang akan datang. Lain dengan fi'il madhi, itu kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. La fi'il mudhari' dalam ilmu usul memiliki faedah. Artinya ketika mereka memiliki sifat wafa, sifat takut dan memberi makan orang-orang susah itu bukan sekali 2 kali tapi seterusnya. Jadi bukan wafa sekali tapi wafa seterusnya. Bukan takut 1 kali tapi takut seterusnya. Bukan hanya memberi makan 1 kali tapi terus memberi makan. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Jadi kita dituntut untuk istiqamah. Kalau berbuat baik, jangan sekali, tapi teruslah berbuat baik. Karena di antara tanda-tanda bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu melakukan amal saleh dan selesai satu amal saleh, maka dia akan terus melakukan amal saleh itu. Tidak mencukupkan 1 kali tetapi estafet terus. Sehingga para ulama mengatakan min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati sayyiatu ba'daha. Di antara ganjaran amal soleh adalah amal soleh yang dilakukan setelahnya. Begitu juga ganjaran dosa adalah karena dia melakukan dosa setelahnya. Jadi kita diajarkan istiqamah di sini. Bahwa sifat wafa itu harus melekat dan terus melekat. Sifat takut itu harus tetap ada dan terus ada. Sifat memberi makan itu harus terus berlangsung dan terus tidak berhenti. Dia tetap istiqamah. Dan kalau dia istiqamah dalam sebuah kebaikan, itu tanda diterimanya amal kita, dan itu tanda-tanda kebaikan sampai akhir hayatnya. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah terus menerus dalam amal saleh, maka saat detik-detik wafatnya malaikat akan datang menghabar gembirakan di telinga kita, jangan takut, jangan sedih, karena surga sudah menantimu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 akhlak yang mulia: menanamkan wafa, menanamkan takut, dan menanamkan sifat kedermawanan. Maka lihat apa akibat yang akan didapat. Allah mengatakan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Baru kita masuk pada ayat ke-11-nya, maka Allah akan melindungi mereka dari keburukan. Dari keburukan, bahkan akan memberikan kepada mereka keceriaan dan kebahagiaan. Kapan itu? Kelak di surga.
Itulah orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa memiliki tanda dari tanda-tanda diterimanya amal. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, wa alamatu qabuli amalika, adapun tanda-tanda diterima amal solehmu, ihtiqaruhu wastiqlaluhu wasigharuhu fi qalbika hatta innal arif la yastaghfirillaha aqiba ta'atihi wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas salati istaghfarallaha thalathan wa amara Allah ibadahu bil istighfar aqibal haji wa madahahum alal istighfar aqiba qiyamil laili wa syara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqibat tuhuri at-taubata wal istighfar faman syahida wajib rabbih wa miqdara amalihi wa aiba nafsihi lam yajid buddan min istighfari rabbih minhu wa ihtiqarihi iyyahu wastisghari. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Tanda diterimanya amal Anda itu adalah saat hati merasa bahwa amal soleh masih kecil dan hina dipandangnya. Sampai orang-orang yang benar betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu beristighfar setiap usai melakukan ibadah. Bahkan Nabi SAW pun selesai solat dia istighfar 3 kali. Allah juga memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar setelah selesai melakukan ibadah haji. Allah juga memuji mereka yang beristighfar setelah melakukan solat malam. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk bertobat dan istighfar selesai melakukan wudu dan begitu seterusnya. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ingin mengatakan kepada kita, di antara tanda-tanda diterima amal itu adalah ketika kita merasa bahwa amal yang kita lakukan itu masih kecil, masih kurang, sehingga takut kalau seandainya dia tidak diterima amalannya karena hanya kecil saja di hadapan Allah. Karena ada orang-orang itu ketika beramal dia sudah sombong dengan amalannya. Saya sudah sholat, sudah puasa, haji juga sudah, sedekah juga banyak. Ada orang yang menghitung amalannya. Orang-orang yang menghitung-hitung amalannya kemudian merasa cukup dengan amalannya, hakikatnya amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa besar dengan amalannya, jatuh kepada ujub. Harusnya dia merasa kurang dan merasa bahwa dia belum beramal dan ingin terus beramal. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Lah, orang-orang yang seperti ini, yang istiqomah dengan amalannya, maka Allah hadiahi mereka bahwa mereka akan dihindarkan dari keburukan di hari ketika mereka menghadapi keburukan itu. Maksudnya entah keburukan itu sifatnya di alam kubur, entah keburukan itu sifatnya di alam mahsyar, atau mungkin keburukan itu adalah bentuknya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberi keceriaan dan kegembiraan pada mereka, maksudnya surga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa jazahum bima sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka atas kesabaran. Kenapa mereka diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesabaran? Sabar itu, Bu, sering saya katakan terbagi menjadi 3. Sabar itu terbagi menjadi 3. Pertama, sabar di saat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar dikala dia menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sabar dikala dia menghadapi
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Sabar saat sebelum pelaksanaan ibadah, sabar ketika melaksanakan ibadah, di tengah-tengah melaksanakan ibadah, dan sabar di saat selesai melaksanakan ibadah. Itulah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya umpamanya seseorang melaksanakan salat. Sabar sebelum melaksanakan salat. Seperti sabar dia harus mengambil wudu walaupun mungkin air yang kita gunakan dingin, kita tidak suka memegang air dan begitu seterusnya. Sabar, sempurnakan wudu. Hadirkan niat. Kemudian perbaiki pakaian, perbaiki tempat salat. Kemudian yang kedua, sabar di tengah-tengah salat. Sabar ketika membaca bacaan, sabar ketika menggerakkan gerakan, sabar ketika tumakninah, khusyuk dan begitu seterusnya sampai selesai salat. Tidak tergesa-gesa. Kemudian selepas salat pun sabar karena di situ ada wirid, ada zikir. Jangan main salam kemudian pergi. Lah ibadah ini kalau tidak ada kesabaran, maka ibadah itu tidak akan bernilai karena posisi sabar itu karra'si fil jasad, seperti kepala dalam badan. Kalau badan tidak ada kepala, mati badan itu. Kalau ibadah tidak ada kesabaran, maka ibadah itu tidak ada ruhnya. Seperti umpamanya orang sholat tidak sabar, ya bawaannya cepat bacaannya, cepat gerakannya, cepat rakaatnya. Nah ini gimana dia akan mendapatkan ruh dalam ibadah? Seperti yang sering ibu lihat di internet, ada orang sholat tarawih 7 menit 23 rakaat kan itu. Itu gimana mau sabar tuh? Kira-kira apa yang didapati dia gitu? 7 menit selesai 23 rakaat. Tidak ada kelezatan dalam ibadah kan? Apalagi kemudian yang mengikuti di belakangnya orang-orang tua yang sudah 60-70 tahun, apa enggak remek tuh ibadahnya? Bukan pahalanya remek, badannya pun remek kan gitu. Nah ini harus sabar ketika melaksanakan sholat. Sabar harus tepat waktu, sabar dengan tumakninah. Termasuk ibadah yang haji. Haji juga perlu kesabaran karena kita meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan sanak famili dan begitu seterusnya, meninggalkan tempat kelahirannya, sementara dia pergi tahu apakah dia mau kembali ataukah tidak kembali. Wallahu a'lam. Namanya perjalanan yang sangat berat dan juga jauh, bisa saja tidak kembali. Dia harus sabar. Ataupun ibadah puasa. Ibadah puasa lebih lagi ekstra sabar kan, karena harus menahan lapar, dahaga, bahkan harus menahan syahwat. Ini perlu kesabaran. Semua ibadah itu perlu sabar kalau ingin bernilai di hadapan Allah. Yang kedua, sabar saat menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang lain gibah, ibu sabar untuk tidak ikut gibah. Ketika ada orang lain sedang namimah, ibu sabar tidak ikut namimah. Ketika ada orang lain sibuk melakukan kemaksiatan, maka kita sabar untuk tidak terlibat dalam kemaksiatan. Ada orang yang minum khamar, kita jauh-jauh dari tempat itu. Ada orang yang judi, kita jauh-jauh dari tempat itu. Itu artinya sabar saat menghadapi maksiat, tidak tergoda dengan kemaksiatan. Lah ini yang ketiga. Yang kedua, yang keempat, sabar saat menghadapi qada dan qadar. Dan itu disebutkan dalam Al-Baqarah 155-157 yang sering saya bahas. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri sabirin. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan,
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini namanya sabar di atas takdir. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan ketakutan, takut akan masa depan, kira-kira nanti setahun 2 tahun ke depan apakah saya bisa bertahan, macam mana anak-anak saya pendidikannya ke depan, dan begitu seterusnya. Hilang optimismenya karena penuh dengan perasaan takut. Takut di pekerjaan, apakah saya bertahan atau akan di PHK, dan begitu seterusnya. Ataupun alju, kelaparan. Kelaparan maksudnya di sini boleh jadi ya kemiskinan, mungkin Allah uji dia kefakiran, Allah uji dia dengan susahnya ekonomi, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia untuk makan pun setengah mati carinya. Ataupun wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, banyak hutang di mana-mana, wal anfus, ataupun jiwa, boleh jadi badannya ditimpa penyakit, boleh jadi mungkin ditinggal orang-orang yang kita cintai meninggal sebelum kita, dan begitu seterusnya, was samarat, ataupun buah-buahan. Tapi Allah mengatakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lah ini disebut dengan maratibus sabrin, tingkatan-tingkatan sabar. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, sabar di dalam menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasannya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan di sini apa namanya? Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Dia memberikan balasan kepada mereka atas kesabaran berupa surga. Maka sabar itu jalan yang paling cepat masuk surga. Di zaman Rasul ada seorang wanita itu punya penyakit ayan. Taulah penyakit ayan, Bu, ya. Penyakit ayan itu kalau datang penyakit itu biasanya hilang akal. Terkadang membuka aurat dia tidak malu. Terkadang berteriak-teriak, kadang guling-guling, itulah kena ayan. Jadi ada seorang wanita yang berkulit hitam, itu punya penyakit ayan. Jadi kalau datang penyakitnya, terkadang dia singkap-singkap auratnya karena tidak sadar. Jadi wanita ini merasa malu. Kalau dia sembuh sadar, diberitahu bahwa auratnya tersingkap, malu dia. Datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan penyakitku kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku, sebab kalau penyakitku kumat, terkadang aku membuka auratku, aku malu. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, saya akan berdoa kepada Allah semoga Allah sembuhkan penyakitmu. Tapi Nabi SAW kemudian memberikan pilihan lain dan mengatakan, wala in sabarti falakil jannah. Bagaimana kalau engkau sabar dengan penyakitmu? Hadiahnya surga. Maka wanita ini dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, kesembuhan dari penyakitnya, dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala atas doa nabinya. Yang kedua, tidak disembuhkan penyakitnya dan dia disuruh sabar dengan penyakitnya, tapi balasannya surga. Saya kira kalau ibu di posisi wanita ini pasti ingin sembuh. Tapi wanita ini adalah wanita pengejar surga. Dia mengatakan, aku milih yang kedua, wahai Rasul. Tidak apa-apa tidak sembuh penyakitku kalau memang itu balasannya. Tapi wahai Rasul, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya terjangkit lagi penyakitku, agar Allah tidak menyingkap auratku itu saja. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa agar kalau datang penyakit ayannya wanita ini, dia tidak tersingkap auratnya. Maka wanita ini memilih surga. Kata Rasul, wala in sabarti falakil jannah. Kalau engkau sabar, maka bagimu surga. Kenapa sabar itu? Sangat mudah orang itu masuk surga dengan sabar.
karena satu-satunya pahala yang tidak ada balasannya secara nominal tidak jelas di dunia, tetapi bagi Allah tidak terbatas balasannya, itu hanya sabar. Makanya ketika Nabi SAW menukilkan hadis kursi tentang fadilah puasa, maka Allah berfirman, as-saumu li wa ana azzibi, puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Tidak disebut berapanya, karena inti daripada puasa itu sabar. Dan Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, balasan orang yang berbuat sabar itu tanpa batas, kata Allah. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat ini ada faedah tentang pentingnya ikhlas. Dari ayat yang mana? Ayat ke-9 Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kalimat liwajhillah ini mengisyaratkan tentang pentingnya ikhlas. Dan ikhlas itu yang menentukan amal seseorang. Dua penentu amal seseorang. Pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba, mencontoh Nabi SAW. Ikhlas saja tidak cukup kalau ittiba, ittiba saja tidak cukup kalau tidak ikhlas. Berarti dua-duanya harus ada ketika kita melakukan amal saleh. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang tidak ikhlas, jatuh kepada syirik. Tapi kalau orang tidak ittiba, jatuh kepada bid'ah. Tapi ketika kemudian orang ikhlas dan ittiba, maka dia bisa membuang dua dosa, kesyirikan dan kebid'ahan dalam agama. Makanya itu penting. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala merinci tentang surga. Jadi setelah menyebutkan beberapa amalan dan diakhiri dengan kesabaran, dan Allah katakan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dia memberikan balasan kepada mereka atas kesabarannya berupa sorga dan pakaian dari sutra. Ayat 12 sampai kepada ayat 22, Allah Subhanahu wa taala memerinci betapa nikmatnya sorga itu. Di sini Allah rinci tentang kenikmatan-kenikmatan sorga. Sedikit cerita sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sorga itu apa? Dan apakah sorga itu hanya satu tingkatan? Lalu kenikmatan sorga itu berapa macam? Termasuk orang-orang yang akan masuk menjadi penghuni sorga itu, seperti apa kenikmatan yang akan diraih, mulai dari tertinggi sampai terendah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, makna daripada sorga adalah darun a'addahallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Jadi sorga itu satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang-orang yang bermaksiat tetapi dalam hatinya memiliki tauhid. Dari definisi ini ada dua perkara. Pertama, bahwa orang yang masuk sorga itu dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang masuk sorga awalian, direct, nggak ada mampir-mampir ke neraka, masuk langsung ke sorga. Yang kedua, ada kelompok yang masuk sorga itu tidak langsung, tapi dia harus mampir dulu ke neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya, kemudian setelah itu diangkat dan baru dimasukkan ke dalam sorga. Kemudian faedah yang kedua dari definisi sorga ini, bantahan kepada orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah. Di mana orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah itu bahwa para pelaku dosa besar kalau mereka mati, maka mereka kalau dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak akan keluar darinya
selamanya. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak demikian pemahaman. Kalau orang masuk ke dalam neraka dan dosanya tidak sampai kepada dosa yang mengekalkannya seperti kesyirikan, walaupun boleh jadi dia lama di neraka, tapi ada kesempatan dia keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan mereka adalah para pelaku maksiat yang dalam hatinya masih ada tauhid. Ini yang pertama, makna daripada surga. Yang kedua, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Lalu di mana surga? Surga itu berada di atas 7 lapis langit sana. Lebih tepatnya berada di atas Sidratil Muntaha. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di Sidratil Muntaha di sisinya ada surga. Berarti surga yang paling bawah itu berada di atas Sidratil Muntaha. Dan yang paling tinggi surga itu disebut Firdaus, di mana atapnya adalah singgasana Allah, dengan kata lain arsy Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Rasul ada seorang wanita namanya Ummu Harithah. Ummu Harithah ini punya anak namanya Harithah. Ikut perang bersama pasukan Nabi. Ketika dia diperintahkan untuk menjaga pasukan, saat istirahat, rupanya dia terkena panah saat sholat kemudian meninggal. Rupanya yang memanah itu bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tapi yang memanah juga seorang sahabat yang dia sangka Harithah itu musuh, rupanya seorang muslim, sahabat Nabi. Salah tembak, meninggal Harithah ini. Selesai peperangan, ibunya tahu bahwa Harithah tidak mati di medan jihad alias syahid, tapi mati karena salah tembak. Jadi ibunya datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aina Harithah?" Rasul, di mana Harithah? Apakah dia di surga atau di neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Umma Harithah, putramu di surga. Bahkan bukan di satu tingkatan, bahkan dia berada di tingkatan yang paling tinggi. Itulah surga Firdaus." Dari hadis tentang Harithah ini menunjukkan bahwa Nabi ingin mengisyaratkan bahwa surga itu bukan satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Dan Harithah berada di atas tingkatan yang paling tinggi, yang merupakan surga Firdaus, di mana atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda ketika Allah mengumpulkan para penggemar Al-Quran di sorga, sebelum mereka menempati tempat-tempat mereka di sorga, Allah kumpulkan para penghafal Quran, para pembaca Quran, para penggemar Quran. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, "Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya." Baca Quran. Dari sini menunjukkan Quran itu bukan di dunia saja dibaca, di sorga pun dibaca. Maka Allah mengatakan, baca Quran sambil naik. Ya. Karena di sorga itu kan orang bisa terbang, dikasih sayap. Makanya ketika Nabi SAW mendengar pamannya Ja'far sampai kemudian di pedang, kemudian patah, bahkan bukan patah, lepas tangannya kena pedang musuh. Kemudian sebelah kirinya juga sama lepas, sampai benderanya terlepas karena tangannya sudah tidak ada. Rasul berada di Madinah, sementara mereka ada di Mu'tah. Jibril memberitahu bahwa kedua tangan Ja'far sudah terlepas karena terkena tebasan pedang. Apa kata Rasul? Sesungguhnya Ja'far kedua tangannya akan diganti dengan sayap di sorga, yatiru kaifa sya'a. Dia akan terbang sesuai dengan kehendaknya. Artinya orang-orang yang ada di sorga itu akan diberikan rop-rop semacam sayap, dengan sayap itulah dia terbang. Lah, ketika Nabi SAW menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penduduk sorga dan mengatakan, baca naik. Maksudnya naik itu pilih tingkatanmu di sorga. Kemudian Rasul mengatakan,
Allah berfirman kepada penduduk sorga, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dan kedudukanmu di sorga disesuaikan dengan banyak dan tidaknya engkau membaca Al-Quran di dunia. Semakin banyak membaca Quran, semakin tinggi tingkatannya di sorga. Dari sini kita tahu bahwa sorga itu bertingkat-tingkat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika memahami hadis ini, dia mengatakan bahwa tingkatan sorga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran, 6.500 kurang lebih tingkatan di sorga itu, di mana satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Jadi jangan khawatir kalau Allah masukkan kita ke dalam sorga itu tidak ada tempat di sorga. Sorga itu luasnya selangit dan sebumi, kata Allah. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan sorga yang luasnya selangit dan sebumi. Ya, sorga itu luas. Ya. Jangan khawatir, tidak ada tempat, tidak ada kapling di sorga itu. Luas sorga itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian orang-orang yang Allah takdirkan masuk ke dalam sorga, minimalnya orang-orang yang ada di sorga itu, Allah berikan 4 kenikmatan. Minimalnya orang yang masuk ke dalam sorga, Allah berikan 4 kenikmatan. Kenikmatan yang pertama yang disebut dengan kenikmatan hati. Yang kedua, kenikmatan badan. Yang ketiga, kenikmatan ketenangan yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenikmatan tempat. Kenikmatan hati, kenikmatan badan, kenikmatan ketenangan, dan kenikmatan tempat. Itu yang akan diperoleh orang yang ada di sorga. Di dunia ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dunia itu kan angan-angan kita, satu, hati kita ini tidak pernah dirundung dengan perasaan takut. Karena takut itu membuat stres kan. Tidak mau dirundung dengan perasaan sedih, karena sedih itu membuat orang bingung. Lah di sorga itu tidak ada takut, tidak ada sedih. Betul-betul hatinya tenang. Dan kenikmatan hati yang paling besar adalah 2. Ketika dia bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika dia bisa mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di sorga itu kita akan dipanggil satu-satu mendekat dengan Allah. Kemudian Allah akan bicara langsung didengar telinga kita, dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat tenang hati kita di sorga. Yang selama ini kita tidak bisa melihat siapa yang menciptakan kita, siapa yang mengatur kita, siapa yang menguasai kita, siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Di sorga kita akan melihat, oh itulah Tuhan kita selama ini. Dan itu kenikmatan hati yang luar biasa. Kemudian yang kedua, nikmat badan. Di sorga itu kita diberikan minuman yang paling lezat, makanan yang paling enak, pakaian yang paling indah. Bahkan makanan dan minuman di sorga itu sesuai dengan selera kita. Dan tidak pernah dilihat mata kelezatannya, tidak pernah didengar telinga kelezatannya, bahkan terlintas pun tidak. Karena orang yang pertama kali masuk sorga, makanannya apa bu? Makanannya hati ikan paus, kabidil hut. Kenapa ikan paus? Ya bukan ikan paus yang ada di dunia, kesamaan nama, bukan kesamaan hakikat. Karena penduduk sorga itu nanti badannya besar. Sampai-sampai semua penduduk sorga itu persis tinggi mereka seperti Adam. Berapa Adam tingginya? 60 hasta, artinya sekitar 30 meter. Kemudian juga lebarnya 5 hasta, 7 hasta berarti 3 hasta setengah. 3 meter setengah kali 30 meter, tinggi itu bu. Jadi jangan khawatir, yang pendek nanti tinggi juga di sana. Ya. Lah tentu ikan pausnya juga bukan ikan paus dunia kan. Kalau ikan paus dunia orangnya sebesar gitu jadi ikan teri lah.
Maksudnya ya paus sana paus sorga lah kan itu. Jadi akan memakan kabidil hut. Kabidil hut itu artinya hatinya ikan paus. Ada sebagian para ulama mereka mencari-cari hikmah. Kenapa hati ikan paus? Kenapa tidak hati yang lain saja? Karena hati ikan paus itu sangat bergizi, bisa menghilangkan keletihan dan kelelahan. Karena selama penduduk sorga itu berada di padang mahsyar harus berdiri lama, kemudian ada proses hisab sampai penyeberangan titian Siratal Mustaqim, sampai berjubel di pintu sorga, lelahnya luar biasa. Maka untuk menghilangkan kelelahan perjalanan di padang mahsyar sampai menuju sorga itu dihilangkan dengan memakan hati ikan paus. Hilang semua lelah letihnya. Ada yang kemudian mengambil hikmah kenapa mesti hati ikan paus. Baru setelah kemudian memakan hati ikan paus, baru mereka diberikan buah-buahan. Jadi sebelum dikasih makanan, dikasih buah-buahan dulu. Makanya Allah dahulukan buah-buahan sebelum makanan. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tairin mimma yashtahun, kata Allah. Mereka akan diberi makan buah-buahan sesuai dengan pilihan mereka. Ibu suka anggur, datang anggur. Ibu suka duren, datang duren. Ibu suka apel, datang apel. Tapi tentu kesamaan nama buah-buahan di dunia dengan di sorga, hanya nama hakikatnya berbeda. Baru setelah itu, setelah makan buah-buahan, baru makan daging. Walahmi tairin. Tair itu nakirah. Dalam bahasa Arab tufidul umum, memiliki makna umum. Artinya setiap daging itu disebut tair. Setiap daging itu disebut burung. Apa maknanya? Maknanya di sorga itu tidak ada binatang melata yang berjalan seperti berjalannya di bumi. Tapi semua binatang di sorga itu terbang, karena di sana tidak ada gravitasi sorga. Seperti di bumi ini ada gravitasi namanya, di sorga tidak ada. Maka semua terbang. Nggak ada kambing merayap, nggak ada. Kambing terbang, sapi terbang, unta terbang, ibu aja terbang. Semua terbang di sana. Lah, kenapa di sini dahulukan buah-buahan baru makanan? Rupanya konsep kesehatan memang begitu kan, begitu ya. Tanyalah dokter-dokter ahli kesehatan bahwa makanan ketika memakan terbaik itu ketika didahului buah-buahan baru makanan kan, begitu ya teorinya kan. Rupanya ini konsep Quran. Buah-buahan dulu baru makanan. Kalau kita kan enggak, nasi dulu kenyang-kenyang baru ya semangka, apel, ya, itu penutup katanya. Ya, padahal konsep Quran itu buah-buahan dulu, setelah makan buah ya berhenti sesaat baru makan nasi, itu bahasa kitanya. Lah ini kan sesuai dengan kesehatan. Lah baru setelah itu terserah mengambil minuman apa, jahe apa, semua ada di sorga itu. Ini namanya kenikmatan badan. Dikasih makanan enak, minuman enak gitu ya, pakaian indah, itu namanya nikmat badan. Kemudian yang ketiga, nikmat jiwa. Beda nikmat hati dengan jiwa. Jiwa ini lebih kepada kenikmatan fisik. Umpamanya seorang suami atau seorang laki-laki mendapatkan bidadari. Kemudian wanita-wanita dunia kalau masuk ke dalam sorga, maka dia akan menjadi ratunya sorga, lebih cantik dibandingkan bidadari. Makanya Quran tidak pernah menceritakan wanita dunia yang masuk sorga. Quran itu hanya menceritakan wanita-wanita yang tercipta di sorga yang namanya bidadari saja. Kenapa tidak diceritakan wanita dunia yang masuk sorga? Karena keindahannya melebihi bidadari. Dan itu kenikmatan nafsi nanti. Di sorga itu cantik terus, tidak perlu beli skincare, tidak perlu perawatan ke sauna, ke salon, nah di sana itu sudah memang Allah buat dia seperti itu. Dan semakin hari itu kenikmatan yazdad wa yazdad. Di sorga itu tidak ada kenikmatan yang berkurang. Yang ada setiap harinya bertambah, 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 dan begitu seterusnya. Dan ini menyelisih kenikmatan dunia kan, Bu. Kalau di dunia itu kan berkurang. Awalnya cantik,
kemudian memudar kecantikannya sampai menjadi tua takut ngaca. Nah, itu di dunia, ya. Tapi kalau di sorga itu tidak. Jadi setiap hari, seminggu, sebulan, setahun dan begitu seterusnya, yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Dan itu setiap hari Jumat atau istilah sorga yaumul mazid. Sepekan sekali itu wajah ibu itu berubah dan wajah suami ibu juga berubah setiap minggunya, setiap hari Jumat. Bagi laki-laki mereka ke pasar, bagi perempuan cukup di istana. Sampai disebutkan dalam hadis sukul jannah, hadis pasar sorga itu. Jadi laki-laki yang keluar dari istana kemudian mereka ke pasar untuk berjumpa dengan kawan-kawan di dunia, maka mereka kemudian yang sama-sama masuk sorga bernostalgialah di pasar itu. Ya sama dengan kita, mereka juga ngobrol masalah kehidupan dunia, masih ingat mereka itu. Karena Allah berikan ingatan yang jauh lebih ingat dibandingkan kita yang hidup di dunia. Kita saja kadang-kadang ada kawan yang lama ngobrol, lah saya kawan kamu, saya kawan se-SD-mu, se-SMP-mu, ingat kok kamu dulu makan cilok sama saya. Mana ingat ibu? Kapan, di mana, ciloknya kayak apa, nggak tahu. Ya. Tapi di sorga itu ingatan semua ada. Jadi memori di dunia itu semua hafal di sorga itu. Ibu juga sama, tapi di sorga nggak ada ngerumpi ibu ya. Nah, sama ibu-ibu datang, ya cerita nostalgia. Karena di sorga itu tidak ada perbuatan dosa. Lah apabila laki-laki ini sudah selesai bernostalgia dengan kawan-kawannya menceritakan kehidupan dunia, mereka pulang, sebelum pulang itulah diutus semacam ri yang membawa debu, angin yang membawa debu, kemudian menerpa wajah-wajah penduduk sorga. Angin itulah yang merubah wajah setiap penduduk sorga, semakin indah, semakin indah. Jadi debunya sorga itu bisa merubah wajah. Tapi debunya dunia yang merusak wajah, bukan merubah wajah. Ya, makin gosong kan itu ya. Ini contoh bagaimana keindahan sorga. Itu namanya nikmat nafsi, ketenangan. Lah yang terakhir ada nikmat tempat. Ya berupa istana. Di mana istana itu cuma dua bahannya, kalau enggak emas perak. Ya, kalau enggak perak, belum lagi kemudian perabotannya, belum lagi taman-tamannya, belum lagi sungai-sungainya, semua terasa indah di surga. Lah di atas istana ada kamar-kamar yang indah yang disebut dengan ghuraf. Jadi ada istana, ada ghuraf. Ghuraf itu di atas istana lagi, di atas. Dari ghuraf itulah kita bisa melihat pemandangan surga. Macam mana caranya kita sampai di ghuraf? Dan untuk siapa ghuraf itu, kamar-kamar kaca itu? Maka Nabi SAW mengatakan, Inna fil jannati la ghurafun. Sesungguhnya di sorga itu ada kamar-kamar kaca. Yura zahiruha batinuha wa batinuha zahiruha. Di mana orang yang dalam melihat keluar, orang yang di luar nampak ke dalam. Kita istilahkan dengan kamar kaca. Karena hanya kamar kaca yang bisa terlihat dari dalam dan dari luar itu. Sahabat bertanya, Rasul, untuk siapa kamar itu? Karena pun kamar itu kamar istimewa. Tidak semua bisa masuk ke kamar itu, saking indahnya. Ya. Maka Nabi SAW tidak menyebut perorangan. Rasul tidak mengatakan itu untuk para nabi, itu untuk para sahabat, itu untuk para ulama. Tidak. Rasul hanya menyebutkan tentang 4 sifat saja. Pertama, liman atabal kalam. Kamar itu untuk orang yang biasa bicara santun. Qul khairan aw liyasmut. Katakan dengan santun kalau tidak bisa diam. Yang kedua, liman atabal kalam wa adamas siyam. Bagi orang yang suka puasa. Bagi orang yang suka puasa, ya puasa itu kan banyak. Selain puasa wajib ada Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid. Minimalnya Bu, kalau ibu tidak bisa puasa Daud, kalau ibu tidak puasa Senin Kamis, minimalnya puasa Ayyamul Bid 3 hari. Karena kalau ibu puasa 3 hari, pahalanya sama dengan puasa sebulan. Mana dalilnya? Rasul mengatakan man jaa bil hasanati
wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka kebaikan ini akan dilipat gandakan 10 lipat kebaikan. Artinya kalau ibu puasa 3 kali, 3 kali 10, 30. Berarti kalau ibu puasa 3 hari dalam sebulan sama dengan puasa 1 bulan penuh. Ya itu kalau tidak bisa Daud ya Senin Kemis, tidak bisa Senin Kemis ya sudahlah minimal 3 hari dalam sebulan. Afdolnya 13, 14, 15. Boleh juga tidak harus pertengahan bulan. Yang penting dalam sebulan itu 3 kali. Ya. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kalau ingin mengambil afdol ya pertengahan bulan 13, 14, 15. Ya. Dan kalau datang bulan Ramadan lebih hebat lagi. Ibu puasa Ramadan kemudian ditambah dengan puasa Syawal 6 hari, maka itu sama dengan ibu puasa 1 tahun. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana summa atba'a sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari puasa Syawal, maka pahalanya sama dengan ibu puasa 1 tahun. Kenapa? Karena ya hitung saja, sebulan 30 tambah 6 kali 10, jatuhnya setahun nanti. Ya. Jadi yang kedua, gurab itu diperuntukkan orang yang suka puasa. Kemudian siapa lagi? Liman atabal kalam. Kemudian wa adamas siyam. Yang ketiga wa at'amat ta'am, bagi orang yang suka kasih makan. Ini kesempatan nanti bulan Ramadan kita bisa kasih makan. Entah orang yang berbuka, entah orang yang sahur, entah orang-orang yang membutuhkan dari anak miskin, fakir miskin, anak yatim dan yang semacamnya. Dan yang terakhir wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan bagi orang yang salat di tengah-tengah manusia sedang tidur. Maka 4 kelompok ini itu berhak mendapatkan ghuraf, kamar yang indah di sorga yang luar biasa. Itulah secara ringkas tentang keindahan sorga. Adapun rinciannya, inilah kita mulai dari ayat ke 14, ayat ke 13 sampai ke 22. Wallahu alam, saya kira nanti rinciannya kita lanjutkan di minggu depan. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Alhamdulillah. Ya maksudnya penduduk sorga itu tidak akan stres, tidak akan bingung, tidak akan sedih. Baik memikirkan perkara yang lampau, baik memikirkan perkara yang sedang terjadi, baik memikirkan perkara yang akan datang. Di sorga tidak mungkin kepikiran. Kalau di dunia ialah kadang-kadang sedih memikirkan perkara yang sudah berlalu. Mikir dulu pernah jadi kaya sekarang miskin, sedih dia. Mikir kalau dulu dia jadi pejabat sekarang tumbang, sedih dia. Mikir kalau dulu ada orang-orang dicintai sudah meninggalkan dia, sedih dia. Dan sedih itu bisa merusak hati, tidak tenang. Atau memikirkan perkara yang akan datang, nasib kita macam mana, nasib anak saya macam mana, nasib karir saya macam mana, nasib perusahaan saya macam mana, dan begitu seterusnya. Stres jadinya dia. Atau memikirkan yang sedang berlalu, ya, kira-kira mau makan apa, cemana ini, khawatir dengan anaknya, khawatir dengan pasangannya, belum lagi bermasalah dengan tetangganya, dan begitu seterusnya. Lah di sorga itu tidak ada, ya. Karena biasanya orang sedih, orang stres itu karena omongan manusia. Di sorga omongannya bagus semua, nggak ada yang menggibah, nggak ada yang mencaci, nggak ada yang memaki, gitu. Semua ucapannya lembut. Makanya kenapa Allah katakan wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dalam hati-hati penduduk sorga itu dengki, iri, hati, hasad, hasud dan yang semacamnya dari penyakit hati dicabut oleh Allah sehingga penduduk sorga itu seolah-olah satu hati. Makanya di sorga itu tidak ada perasaan itu, semua tenang kan itu. Kalau di dunia setenang-tenangnya orang nggak tenang.
Boleh jadi orang yang membuat kita tidak tenang, atau kita sendiri yang tidak membuat kita tenang sendiri. Jadi ada saja masalah di dunia itu, tenangnya sebentar, stresnya lama. Tapi di sorga tidak. Dan itu bentuk kenikmatan hati namanya. Kenikmatan hati inilah sebenarnya nikmat hati itu sebesar-besarnya nikmat. Dari semua nikmat yang lain yang paling besar ini nikmat hati. Sama di dunia juga kan. Nikmat yang paling besar kan nikmat hati. Kalau hati tenang bahagia, kalau hati rungsep sengsara gitu ya. Maka ini nikmat yang paling tinggi di sorga. Wallahu a'lam. Dia mati syahid. Dia mati syahid. Cuman salah sasaran. Tapi tetap dianggap mujahid. Walaupun dia salah sasaran, karena ibunya kan ngomong sama Rasulullah, semana hidup anak saya, dia tidak mati di medan perang, dia salah tembak, disangka musuh padahal kawan. Tapi Rasul menganggap dia mati syahid. Rasul mengatakan, ingat wahai Ummah Harisah, sorga itu bukan satu tapi banyak, kata Rasul, bertingkat-tingkat. Dan anakmu berada di sorga Firdaus. Dan sorga Firdaus itu sorga yang paling tinggi. Makanya ibu kalau berdoa, minta sorga yang paling tinggi, jangan pula sorga yang rendah. Ya Allah berikan sorga yang paling rendah pun tidak apa-apa, jangan begitu doanya. Tapi berdoalah sebagaimana sabda Rasul, idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Kata Nabi, kalau engkau ingin minta sorga, jangan tanggung-tanggung, minta sorga Firdaus, karena sorga Firdaus sorga yang paling tinggi, atapnya langsung singgasana arsy rahman, kata Nabi. Minta, ya Allah anugerahkan sorga Firdaus, ya Allah anugerahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena kan sorga Firdaus itu bertingkat-tingkat juga. Setiap sorga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan. Masuk sorga Aden, di sorga Aden pun bertingkat-tingkat. Ada yang masuk sorga Firdaus, di sorga Firdaus pun bertingkat-tingkat. Tapi bagaimanapun kita harus tetap meminta sorga yang paling tinggi. Jangan seperti orang-orang mengatakan, aku tak pantas masuk sorga, masuk neraka pula takut, katanya. Jadi mau apa kalau gitu? Kalau tak pantas masuk sorga, takut pula masuk neraka, maunya gimana? Ya kita kan harus menerapkan sifatnya tiga ibadah rukun hati kan. Harus ada cinta, harus ada takut, harus ada harap. Bentuk harap kita minta sorga, bentuk harap kita minta sorga, bentuk takut kita takut masuk neraka, bentuk cinta ya kita cinta bahwa hanya Allah lah yang kemudian satu-satunya yang bisa kita memasukkan ke dalam sorga. Karena ada orang yang kemudian tidak perlu ibadah itu, tidak boleh ada harap, karena harap kepada selain makhluk itu syirik. Kalau orang mengharap sorga, sorga itu makhluk, berarti mengharap kepada makhluk itu syirik. Kita katakan yang mengajari kita harap kepada sorga itu Quran. Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah kapan? Di sorga nanti. Kita disuruh mengharap kan gitu. Allah yang memerintahkan, barang siapa yang mengharap perjumpaan ia dengan Allah kapan? Sorga. Artinya kita mengharap masuk sorga, karena dengan masuk sorga kita bisa berjumpa dengan Allah. Baru falyamal amalan salih, berbuatlah amal soleh, maksudnya sesuai dengan sunnah Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, artinya menanamkan ikhlas dengan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Begitu ya. Masa kita dilarang harap? Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, bicara soal tingkatan itu mempengaruhi perjumpaan. Tidak mungkin tingkatan yang rendah berjumpa dengan orang yang tingkatan di atas. Tapi kalau tingkatan yang di atas ingin ketemu yang di bawah mungkin. Ya kan? Orang yang tingkatannya di bawah tidak bisa dia bertemu dengan di atas. Tapi orang yang di atas mungkin berjumpa dengan tingkatannya di bawah, dia bisa turun. Karena orang yang di atas secara otomatis tingkatannya lebih tinggi, dia bisa turun, tapi yang di bawah nggak bisa naik dia.
Tetapi walaupun demikian, sebagian ulama mengatakan bisa, dan komunikasi di sorga itu lebih mudah kalau ingin ketemu dengan siapapun dibandingkan komunikasi di dunia. Kalau komunikasi di dunia ini, walaupun punya handphone gak ada pulsa, gak bisa. Punya handphone gak ada baterai, gak bisa juga. Punya handphone kemudian tidak ada sinyal, tidak bisa juga. Jadi handphonenya harus baterainya full, pulsanya oke, sinyalnya ada, baru kemudian bisa berhubungan. Kalau zaman sekarang kan begitu. Di surga tidak perlu, karena semua bisa berkomunikasi. Kita ngomong sama daun, kita ngomong sama pohon, kita ngomong sama tembok, tolong sampaikan saya ingin ketemu si Anu umpamanya kan. Langsung terhubung. Apa Ustaz, seperti yang Ustaz ceritakan tadi, orang yang di bawah tidak mungkin berkomunikasi yang di atas itu, berarti ketika kita kan tidak tahu posisi kita dengan saat itu. Namun keinginan itu ada, berarti kita hanya kun fayakun, tinggal minta saja. Kan ada serendah-rendahnya kenikmatan sorga itu, seseorang menghayal dengan hayalan tingkat tinggi, kemudian Allah kabulkan 10 kali lipat dari hayalan. Kita lo menghayal, ibu menghayal apalah coba? Duduk temenung gitu. Menghayal, setinggi-tingginya menghayal, rupanya balasannya 10 kali lipat dari hayalan kita. Itu serendah-rendahnya kenikmatan sorga. Sebagaimana kisah orang yang terakhir keluar dari api neraka itu sudah jadi debu tuh, udah gosong, diangkat, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan, fayambut, maka dia tumbuh. Kemudian setelah dia tumbuh menjadi manusia kembali, sudah ganteng lagi, sudah nggak ada gosong-gosong neraka lagi, lari dia dari neraka, menjauh dari neraka sekencang-kencangnya. Kemudian dari kejauhan dia sudah lelah letih, menjauh daripada neraka, nampaklah dari kejauhan ada pohon penuh dengan buah, di bawahnya ada mata air. Kemudian Allah datang kepada mereka, orang yang terakhir ini yang keluar dari neraka itu, ditawari, kau ingin apa sebenarnya? Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, aku ingin didekatkan ke pohon itu, aku ingin makan buahnya, aku ingin minum dari airnya. Karena selama di neraka, entah berapa lamanya, itulah angan-angan penduduk neraka kan, ingin mendapatkan setetes air dari sorga atau buah-buahan yang Allah rizkikan kepada penduduk sorga kan. Itu semua angan-angannya penduduk neraka itu. Wanada ahlun nar ahlal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Wanada ahlun nar ahlal jannah, menyautlah penduduk neraka kepada penduduk sorga, berikanlah setetes airmu wahai penduduk sorga kepada kami, atau makanan apalah yang Allah rizkikan kepada kalian. Karena kan sorga neraka itu ada jendelanya, mereka bisa nampak-nampakkan itu. Jadi penduduk sorga bisa melihat penduduk neraka bisa melihat penduduk sorga. Makanya penduduk neraka memanggil-manggil kepada penduduk sorga, mintalah setetes air yang kalian minum, atau sedikit jadilah makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi apa jawaban penduduk sorga? Innallaha harramahu ma'alal kafir. Oh, tidak bisa, Allah haramkan kepada orang kafir. Selamanya Allah haramkan, kalian tidak akan menikmati ini. Makanya ketika orang yang terakhir keluar dari neraka melihat itu, itulah angan-angan semua penduduk neraka. Maka dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon itu, katanya, agar aku bisa makan buahnya dan menikmati airnya. Kemudian Allah mengatakan, betul kau ingin ku dekatkan ke pohon itu? Betul. Tidak ada yang lain yang kau minta? Tidak ada. Selain itu tidak ada, aku janji, cukup itu saja, katanya. Akhirnya dekatkanlah ke pohon itu oleh Allah. Dia pun merasakan nikmat yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan. Dapat makan dengan makanan yang lezat dan dapat minum dengan menghilangkan dahaga di tenggorokannya. Rupanya ada pohon yang jauh lebih besar dibandingkan pohon itu. Lebih lezat lagi buah-buahannya, lebih nikmat lagi airnya. Maka dia mengatakan, ya Rabb, bisa enggak kau dekatkan kepada pohon itu? Kata Allah, bukankah kau sudah berjanji? Hanya itu saja permintaanmu? Iya ya Rabb, ini terakhir kali. Akhirnya dekatkan ke pohon yang lebih besar lagi, lebih nikmat lagi, lebih enak lagi. Setelah di pohon yang kedua ada pohon lagi yang lebih besar daripada itu. Dia mengatakan, ya Rabb, dekatkanlah aku pohon. Lah kau ini sudah janji, tidak akan meminta lagi. Iya ya Rabb, ini terakhir kalinya, katanya.
Akhirnya kemudian didekatkan ke pohon yang ketiga. Dari pohon yang ketiga itu nampak gerbang sorga yang sudah tertutup. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, bisa enggak ku dekatkan kepada gerbang sorga itu? Kata Allah, enggak bisa. Kau sudah 3 kali berjanji. Tetapi Allah itu rahim. Akhirnya memelaslah hamba ini, sampailah dia di gerbang sorga, ngintip dari celah-celahnya itu. Dia kira sorga sudah penuh. Ya. Tapi dia sudah melihat dari celah-celahnya pemandangan sorga yang luar biasa. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, masukkan aku ke situ, masukkan aku ke situ, katanya. Oh, tidak bisa, kau sudah janji. Ini terakhir dari tadi terakhir, katanya. Akhirnya Allah mengatakan, sudah gini saja, menghayalah, kira-kira kalau engkau di dunia kau pengen apa? Maka hamba ini kemudian menghayal sampai tingkat tinggi, udah mentok khayalannya. Tiba-tiba Allah buka gerbang itu, maka dia pun seolah-olah diberikan 10 kali lipat hayalannya ketika masuk ke dalam sorga, seolah-olah dia yang pertama masuk sorga, padahal yang terakhir seolah-olah dia pertama, karena hilang semua. Kan ada hadis yang mengatakan nanti pada hari kiamat itu ada orang yang dihadapkan ke hadapan Allah, yang di dunia dia orang yang paling belangsak hidupnya, dari mulai lahir sampai mati susah hidupnya, tidak pernah senang. Tapi dia termasuk penduduk sorga. Dihadapkan kepada Allah, kemudian dicelupkan ke sorga, kemudian diambil lagi. Dan Allah mengatakan, hal marra bika min adzabin qad ya fulan? Apakah kau merasakan ada sedikit yang tidak nyaman ketika kucelupkan ke sorga? Mungkin semacam azab, semacam keperitan. Kata orang ini, ya Rabb, tidak. Semua keperitan memori di dunia hilang dengan cari sekali celupan di sorga. Kita saja, Bu, di dunia mungkin kita pernah miskin. Setelah 50 tahun kita kaya, kita masih ingat kan miskinnya kita itu. Sehingga terkadang kita cerita karena sudah kaya, dia cerita dulu aku miskin, dia masih ingat di dunia. Tapi kalau sudah dicelupkan ke sorga, Bu, itu nggak ingat kalau dia pernah miskin. Yang ada hanya tenang, senang, bahagia, memori susahnya hilang. Kan luar biasa sorga. Padahal hanya dicelupkan. Cemana kalau dimasukkan pula di dalamnya? Lah itulah keindahan sorga di situ. Ya. Ini bukan dongeng. Tapi yang jelas bahwa kita harus yakin. Kita harus yakin adanya sorga. Dan tidak ada rugi. Makanya saya katakan berulang-ulang, Bu, orang beriman dengan hari akhir termasuk adanya sorga itu tidak ada ruginya. Ibu sholat, ibu puasa, ibu zakat, ibu sedekah, dan begitu seterusnya. Dan ibu yakin bahwa ada sorga setelah kematian. Setelah ibu mati, rupanya nggak ada sorga. Kan nggak ada ruginya. Nah sekarang dibalik, dia nggak yakin ada sorga, akhirnya dia maksiat, dia minum khamar, dia zina, dia mati, rupanya ada pula neraka itu. Apa nggak stres dia? Ya. Lah di sini harus dipahami bahwa memang beriman kepada yang gaib itu perlu adanya keimanan yang kuat. Kalau tidak ada, orang nggak percaya. Karena terkadang akal kita ini kecil menerimanya. Gak bisa menerima perkara gaib dengan akal kita, dengan kebiasaan kita. Yang gaib itu hanya bisa diterima dengan iman saja. Kalau tidak punya keimanan, susah orang itu beriman. Jangankan surga neraka, peristiwa Isra Mi'raj saja, yang Rasul bisa melakukan perjalanan sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Aqsa, balik lagi ke Haram. Itu ada orang yang sudah masuk Islam murtad. Karena di zaman itu juga memang belum banyak kan istilahnya kecanggihan alat kendaraan seperti di zaman sekarang. Ya kalau di zaman sekarang kan yang jauh jadi dekat gitu ya. Bisalah kemudian dibuktikan. Kalau di zaman itu paling tinggi unta, paling tinggi kuda kan gitu. Mana bisa? Jangan ke Sidratul Muntaha, ke Aqsa saja nggak masuk di akal. Akal nggak nerima, kebiasaan pun nggak nerima. Berarti hanya bisa diterima dengan iman itu. Kalau tidak dengan iman, dengan apa lagi? Pasti orang akan mengingkari. Boleh jadi kalau kita hidup di zaman Abu Jahal, kita ikutlah pendapatnya Abu Jahal kan? Karena keimanan kita tidak sekokoh keimanan para sahabat. Sahabat saja ada yang goyah.
apalagi pula kita. Makanya memang kalau sudah cerita surga neraka itu ya iman yang dikedepankan, bukan akal ataupun kebiasaan. Wallahu a'lam. Ya. Mau nanya mengenai tadi semakin banyak membaca Quran ini, semakin tinggi tingkatan surga ya. Iya. Membaca di sini maksudnya membaca ayat yang memang dia sudah hafal, atau dia membaca sebanyak ayat yang dia di dunia banyak membaca, tetapi memang hafalannya sedikit. Sama satu lagi singkat saja, orang yang bisa masuk ke kamar yang indah itu tadi saya sebutkan ada 4 amalan. Apakah itu amalannya harus semua terjaga atau boleh salah satunya saja? Ya, alhamdulillah. Masalah membaca Quran, ya tentu maksudnya orang yang suka membaca Al-Quran, ya termasuk menghafalnya, termasuk membacanya, termasuk mempelajarinya. Karena orang dengan Quran itu kan ada 3. Satu orang yang lancar, satu orang yang tertatih-tatih, satu orang yang gak bunyi karena gak bisa baca. Kalau dia lancar, baca. Mumpung Allah berikan nikmat dia lancar baca Quran, kenapa tidak baca? Tapi banyak orang yang tidak mampu baca Quran, ingin baca Quran, tapi tak bisa. Ini sudah bisa, kenapa tak baca? Apalagi di bulan Ramadan targetnya menghatamkan. Bagi yang kuat lancar, hatamkan 2-3 kali. Itu bagi yang baca. Bagi yang tertatih-tatih, baca saja. Sampai di mana? Jangan tergesa-gesa. Tetap dapat 2 pahala. Bagi yang tidak bisa baca, dengarkan. Dia baca nggak bisa, tertatih-tatih juga nggak bisa, terpaksalah dengarkan. Seperti para mu'alaf yang baru masuk Islam, belum belajar bahasa Arab, belum belajar Quran gitu ya, maka dengarkan. Karena itu yang menentukan tingkatan di sorga, ya bukan baca Quran saja, banyak yang menentukan tingkatan di sorga. Lah salah satunya adalah membaca Quran. Seperti yang meningkatkan di sorga selain Quran seperti apa? Istighfar. Istighfar itu bisa mengangkat derajat. Umpamanya wudu itu bisa mengangkat derajat. Ilmu bisa mengangkat derajat. Banyak yang bisa mengangkat derajat manusia di Quran, di sorga. Itulah salah satunya adalah Al-Quran. Kemudian tentang masalah ghuraf, apakah 4 amalan sekaligus seseorang itu mendapatkan kamar yang indah di sorga yang disebut dengan ghuraf, ataukah salah satu dari 4 amal itu sudah cukup? Wallahu alam. Konteks hadis ini memang menyebutkan 4 amalan itu. Karena kan ghuraf ini tidak sembarang orang bisa di situ. Kecuali orang-orang yang memang betul-betul Allah hadiahi tempat itu dengan 4 amalan tadi. Samalah dengan ketika Rasul bertanya, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Nggak ada yang ngacung kecuali Abu Bakar. Saya, katanya. Kata Rasul, siapa yang hari ini mengunjungi orang yang mati? Nggak ada yang mengatakan iya kecuali Abu Bakar. Kata Rasul, siapa yang hari ini ngasih makan fakir miskin? Nggak ada yang ngacung, Abu Bakar lagi. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari berpuasa? Tidak ada yang ngacung kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengumpulkan 4 perbuatan baik dalam satu hari. Mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah sampai kubur, kemudian berpuasa dan memberi makan fakir miskin. Apa kata Rasul? Barang siapa yang terkumpul 4 perkara dalam satu hari, wajabat lahul jannah, maka Allah pastikan masuk surga. Kan harus terkumpul 4-4-nya. Ya. Atau contohnya begini, man idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis thamaniyati syi'ti. Apabila wanita 1 jaga salat 5 waktunya, 2 menjaga puasa Ramadannya, 3 menjaga kehormatannya, 4 menjaga suaminya, silahkan masuk surga dari 8 pintu mana yang ia suka. Kan harus 4-4-nya terkumpul. Ya. Jaga salat, jaga puasa, jaga kehormatan, jaga suami. Silahkan 8 pintu, tinggal milih. Mau pintu salat masuk dari pintu salat silahkan, mau masuk dari pintu haji silahkan, mau masuk dari pintu royan silahkan. Pilihan bebas. Tapi kalau mengamalkan 4 perkara tadi, nah, jadi boleh jadi mungkin perkara masalah ghuraf pun masuk kepada kategori yang mengamalkan 4-4. Memang berat
tapi ya al jaza min jinsil amal, balasannya disesuaikan dengan amalannya. Karena dia berat, dia mendapatkan kamar yang indah di sorga. Terkadang ada orang cita-citanya punya villa. Kalau di Puskopkar bukan villa namanya, villa harus di bukit kan gitu ya. Kenapa orang kok pengen tinggal di bukit, di villa-villa di gunung-gunung sana, sampai ke Bogor, sampai kemana yang ada villa banyak? Sebenarnya bangunannya biasa-biasa saja. Terkadang rumah kita jauh lebih baik dibandingkan villa, tapi karena kalahnya di view-nya saja sebenarnya. Kalau view-nya kita kan ke masjid, ya kan? Nampak masjid. Kalau di villa kan ya sawah, ya gunung, ya awan, ya laut, kan plong gitu kan? Ya. Tapi kalau di sini depan-depanan, pantat-pantatan, tembok rumah orang lagi. Orang kan, makanya murah harganya. Ya. Lah itu yang membuat mahal kan view-nya sebenarnya. Kenapa orang itu punya angan-angan kalau bisa rumahnya tingkat 3, tingkat 4 itu coba? Biar nampak pemandangannya luas, atap-atap rumah orang itu nampak. Ya. Lah itulah memang keinginan manusia seperti itu kan. Lah Allah tahu keinginan manusia seperti itu, makanya dibuatkan kamar dari kaca supaya pemandangan satu sorga itu nampak oleh dia. Lah itulah yang kemudian tidak sembarang orang masuk di situ. Tapi hebatnya Rasul tidak menyebutkan orang supaya semua orang bisa mendapatkannya, hanya menyebutkan sifat. Artinya siapapun yang disifati dengan 4 sifat ini, dia berhak ke kamar itu. Beda kalau disebutkan itu kamarnya Abu Bakar, berarti Abu Bakar saja. Itu kamarnya Umar, berarti Umar saja. Enggak. Ini disebutkan sifatnya, berarti saya, ibu, siapapun yang punya sifat ini bisa masuk ke kamar itu. Kan luar biasa ya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Wallahu alam. Yang kedua, satu aja tanyanya. Oh, sudah. Ya. Yang kedua tadi apa? Yang pertama itu yang sebanyak yang dia hafal atau sebanyak yang dia baca. Oh. Ketika di dunia, misalnya di dunia dia banyak membaca, tapi mungkin hafalannya tidak banyak. Bagaimana bisa? Ya tidak apa-apa, yang penting baca Quran sebanyak-banyaknya. Karena kan intinya orang yang baca Quran itu kan satu huruf satu kebaikan. Kalau dia bisa membaca Quran terus-terusan kan dia dapat banyak, karena membaca Quran itu mesin pahala yang paling cepat. Membaca Quran itu mesin pahala yang paling cepat dapat pahalanya. Hanya duduk baca umpamanya surah An-Naba, surah Abasa, surah An-Nas gitu ya. Itu sudah banyak pahalanya, karena satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf loh, ndak ngeluarkan uang. Coba, enggak harus capek-capek kayak haji ke sana kemari, enggak harus sholat kayak gerakan-gerakan ambil wudhu dulu, enggak harus zakat mengeluarkan harta. Ini duduk ambil mushaf. Makanya saya katakan baca Quran itu mesin pahala yang paling cepat. Kalau ingin dapat pahala banyak-banyak ya memang baca Quran banyak-banyak. Baca Quran banyak itu mesin pahala yang luar biasa. Makanya wajar kalau seandainya orang yang membaca Quran itu bagian daripada yang menentukan tingkatan. Karena memang pahala yang mudah didapat itu hanya dengan membaca Quran. Tapi anehnya di zaman sekarang malas pun orang baca Quran. Tapi kalau baca WA semangat, ya. Baca status semangat. Ya. Tapi kalau baca Quran baru 2-3 menit ngantuk biasanya. Ya itulah kadang setan. Setan kan gak suka dengan Quran. Makanya dia ganggu orang yang membacanya supaya dia tidak baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan.